Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jemaat Kekasih Kristus, kita kembali berjumpa di dalam Lentera Anugerah program Kasih Medan 1. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari jemaat Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan saat ini. Kami rindu akan firman Tuhan yang menyapa kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat Kekasih Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 19 sampai 21. Beginilah firman Tuhan berkata, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian jauh firman Tuhan. Kita harus berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Tema kita pada kesempatan ini adalah menyikapi penderitaan dengan benar. Saudaraku yang dikasihi Kristus, ada sebuah kasus di mana seorang ibu mengeluh dalam hidupnya oleh karena penderitaan yang dialaminya. Dia berkata, saya benar-benar tidak mengerti. Saya percaya kepada Tuhan, saya berserah dan saya menyerahkan seluruh hidup saya padanya. Saya juga cukup banyak mempersembahkan harta untuk Tuhan. Belum lagi waktu dan tenaga saya. Tetapi mengapa Tuhan itu membiarkan saya itu mengalami penderitaan dan kesulitan hidup? Mengapa Tuhan itu menutup mata terhadapku ketika saya berhadapan dengan penderitaan? Saudaraku yang dikasihi Kristus, apakah saudara pernah mengeluh seperti ini? Atau mendengar orang lain mengeluh seperti ini? Atau malah kita yang pernah mengatakan seperti ini? Ibu bapak dan saudaraku terkasih, ini adalah merupakan sebuah logika manusia. Logika manusia itu berkata bahwa orang beriman itu tidak pantas menderita. Yang pantas menderita itu adalah orang jahat. Tetapi haruskah kita tahu bahwa logika manusia itu harus tetap berlawanan dengan logika Alkitab. Karena menurut logika Alkitab antara penderitaan dan penderitaan itu ada bedanya, saudaraku. Maksudnya ada dua macam penderitaan itu. Yang pertama, penderitaan karena dosa. Contohnya, orang yang korupsi lalu dipenjara dan menderita. Orang yang suka berjudi lalu jatuh miskin dan menderita. Suami atau istri yang selingkuh lalu keluarganya berantakan dan hancur dan menderita. Saudara, logika seperti ini dapat saja terjadi. Tetapi itu tidak selalu benar. Belum tentu orang yang menderita itu karena dosanya besar. Belum tentu juga orang yang sedang dalam kesuksesannya, dalam sukacitanya, dalam sebuah kegemilangannya, itu tandanya dia tidak pernah berbuat dosa, saudaraku. Menurut logika Alkitab, bisa saja dan mungkin saja jika orang yang baik, orang yang benar, orang yang jujur dan adil, justru mereka inilah yang akan banyak mengalami penderitaan, saudaraku. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 20, firman Tuhan berbicara kembali kepada kita, yaitu jenis penderitaan yang kedua, yaitu penderitaan justru karena kita benar, menderita karena kita baik, menderita karena kita beriman dan percaya kepada Yesus Kristus.
Logika Alkitab, saudaraku, mengatakan bahwa jika seseorang itu menderita karena berbuat dosa, kalau menurut logika manusia itu wajar. Tapi menurut logika Alkitab itu justru tidak wajar, itu memalukan. Karena orang yang menderita karena berbuat dosa itu sungguh sangat keterlaluan, tidak wajar dan sangat memalukan. Tetapi jika seorang itu menderita meskipun berbuat baik, kalau menurut logika kita manusia, itu sama sekali tidak masuk akal. Tetapi menurut logika Alkitab itu justru kita harus berbangga. Kita harus merasa bahwa itu adalah sikap yang terpuji. Karena kita menderita meskipun kita berbuat baik, tapi kita harus berkata, berbanggalah. Ini merupakan sebuah karunia. Saudaraku yang terkasih, Petrus sebagai rasul ketika itu, dia mau menceritakan hal tentang penderitaan yang sering menjadi sumber kebingungan bagi orang-orang Kristen saat itu. Salah satu situasi yang dihadapi oleh para hamba, yaitu para hamba sering diperlakukan saat itu tidak adil, dan hak mereka itu sering diabaikan dan diperlakukan tidak manusiawi oleh tuannya. Dan terhadap semuanya itu Rasul Petrus mengingatkan bahwa itu adalah kasih karunia. Nah, dari perikop ini, saudaraku yang kita baca tadi, Rasul Petrus mau mengatakan bahwa setiap orang percaya, mereka dipanggil bukan hanya untuk menerima yang manis, tetapi mereka dipanggil juga harus mengecap yang pahit itu sendiri. Terhadap semua penderitaan terhadap Rasul Petrus yang mengungkapkan tulisannya ini, ternyata dia mengungkapkan bahwa ini adalah panggilan Tuhan yang sungguh sangat baik. Adapun dasar panggilan itu adalah karena Kristus telah memberi jejak teladan yang harus diikuti. Dan prinsip itu sangat perlu dipahami oleh orang percaya, karena di satu pihak keadaan itu semakin berhadapan dengan kesulitan yang begitu dalam, tantangan yang semakin besar. Oleh karena itu hanya ada satu jalan bagi kita sebagai orang percaya. Ketika kita berhadapan dengan penderitaan, kita harus dengan sikap yang gigih, ulet, dan kuat. Dan jangan menjadi orang Kristen yang lembek dan hanya makan bubur saja, hanya mau dimanja saja, yang sering berkata, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tolonglah mengerti. Dan dimengertilah keadaan saya, dimengertilah keadaan kami, diperhatikanlah situasi kami, karena kami pada saat ini menderita. Saudara, sikap seperti ini hanya akan menjadikan kehidupan kita itu akan tersisih. Kita hanya akan menjadi mangsa dari dunia ini. Kekristenan yang dimaksudkan Rasul Petrus adalah sebuah kekristenan yang tidak manja, tapi benar-benar terus berlatih menggemblengkan imannya untuk kuat dan teguh. Nah, saudara yang terkasih, hal yang kedua yang ingin diingatkan firman Tuhan, bahwa penderitaan itu akan tetap ada dan tidak dapat dipisahkan dari hidup kita saat ini. Tetapi dalam konsep ini dikatakan bahwa janganlah kita mencari-cari penderitaan atau menikmati penderitaan itu. Jangan menjadikan penderitaan itu menjadi tujuan iman kita. Yang diinginkan Rasul Petrus saat ini adalah meskipun kita harus berhadapan dengan penderitaan, kita tidak boleh lari dari kenyataan. Kita jangan menyelamatkan diri sendiri. Mari kita angkat salib kita, saudaraku. Kita harus berani merangkul penderitaan itu sendiri. Dan Rasul Paulus pernah berkata di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat 4 yang ke-7. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Saudara,
penderitaan sekarang adalah harga yang harus dibayar untuk kemuliaan akan diperoleh. Jadi jangan takut menderita demi iman kita kepada Kristus. Karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan dalam Maskah Prapaskah ini. Dan saat ini kita sudah menjalani Minggu Palmarum dan akan melihat bahwa teladan Tuhan mengerjakan misinya demi keselamatan kita. Dia mau menderita demi supaya kita itu terselamat dari dosa dan murka Allah yang kekal. Tapi dengan kasih-Nya, Dia dengan tulus melakukan penderitaan itu supaya kita dimenangkan dan kita dilayakkan di hadapan Bapa di sorga. Mari saudaraku, teladanilah Kristus, setialah sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Sungguh dapat menguatkan kami kembali bahwa penderitaan di dalam kebenaran, walaupun itu pahit yang harus kami jalani dan hadapi, tapi kami harus melihat itu sebagai panggilan dan sebuah karunia daripada Tuhan. Sungguh Engkau menguatkan kami saat ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kehidupan saudara-saudara semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.